Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan organel sel mitokondria. Sebelum saya menjelaskan materi tentang mitokondria, saya ingin memberitahu dulu nih alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat si organel mitokondria ini. Yang pertama yang saya butuhkan adalah styrofoam, cat, kuas, lem, gunting, penggaris, lalu kardus gitu. Lalu untuk biaya yang saya gunakan estimasinya itu kurang lebih sekitar 60.000. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pembuatan organel sel mitokondria ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari mitokondria. Yang akan saya jelaskan yang pertama-tama ada sejarah mitokondria, yang kedua pengertian mitokondria, yang ketiga fungsi mitokondria, yang kelima ada struktur mitokondria, yang terakhir ada ciri-ciri mitokondria. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah mitokondria. Mitokondria pertama kali diamati dan diisolasi dari sel pada tahun 1850 oleh seorang peneliti yang bernama Kolliker. Pada saat itu dia mengamati melalui jaringan otot lurik serangga. Lalu pada pengamatannya dia melihat adanya granula-granula yang memiliki struktur bebas dan tidak berhubungan secara langsung dengan struktur internal sel. Selanjutnya, pada tahun 1890, seorang peneliti yang bernama Altman, dia meneliti kembali granula-granula yang sebelumnya ditemukan oleh si Kolliker tadi ya, pada tahun 1850. Lalu dia memberi nama granula ini menjadi 12. Lalu dia mengubahnya menjadi mitokondria. Kenapa diubah menjadi mitokondria? Karena pada penelitiannya si Altman yang menggunakan mikroskop cahaya, dia melihat granula-granula tersebut menyerupai layaknya benang gitu. Selanjutnya saya akan membahas pengertian dari mitokondria. Oke, mitokondria berasal dari bahasa Yunani yang dimana mito artinya trit atau benang, lalu kondrion yang artinya granular. Mitokondria merupakan suatu sel tunggal yang memiliki membran ganda gitu. Jadi mitokondria itu satu-satunya organel sel yang memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Selanjutnya fungsi mitokondria. Nah, fungsi mitokondria yang pertama sebagai tempat berlangsungnya sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Jadi respirasi sel ialah suatu proses pemecahan energi yang berada di dalam glukosa, ya, dan pemecahan ini itu nantinya dibantu oleh molekul-molekul ATP gitu. Yang kedua, menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, jadi ini kan mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi seperti makanan yang kita konsumsi seperti karbohidrat, lemak, itu nantinya akan dicerna, akan diproses oleh si mitokondria ini. Ya, nantinya itu akan menghasilkan molekul ATP. Nah, proses tersebut yang dinamakan proses fosforilasi oksidatif. Fungsi yang ketiga sebagai penyimpanan dari ion kalsium gitu. Jadi maksudnya apa nih penyimpanan dari ion kalsium? Jadi ya bukan penyimpanan saja sih sebenarnya, seperti mengawasi, menjaga ion kalsium. Jadi si mitokondria ini itu nanti layaknya sebuah penyimpanan atau sebuah storage ya, yang menyimpan untuk si ion kalsium tersebut. Jadi fungsi seperti itu sebagai tangki penyimpanan ion kalsium. Yang keempat sebagai mendetoksifikasi amonia. Nah, jadi mitokondria itu kan memiliki enzim yang berada di sekitar hati. Jadi enzim tersebut berada di hati, ya mendetoksifikasi amonia gitu. Enzim-enzim itu yang berada di sekitar hati. Selanjutnya menjaga dan menstabilkan pertumbuhan sel. Nah, jadi mitokondria juga berperan penting dalam menjaga dan mengatur ke pertumbuhan sel.
Dan mitokondria juga berperan penting dalam pertumbuhan dan mengawasi diferensiasi sel. Tidak hanya itu saja, mitokondria juga menjalankan proses apoptosis. Nah, proses apoptosis ini tuh apa sih? Jadi proses apoptosis adalah suatu proses yang dimana apabila ada suatu sel yang terlalu banyak atau tidak berfungsi, yang nantinya itu akan dipangkas atau dibunuh dari si mitokondria ini, gitu. Selanjutnya saya akan membahas struktur mitokondria. Oke, yang pertama ada ribosom. Ribosom itu yang ini ya, yang berwarna merah, itu yang namanya ribosom. Jadi ribosom adalah jadi ribosom tersusun atau dibangun dari dalam nukleus atau sel inti. Fungsi dari ribosom ini sebagai sintesis protein. Yang kedua ada membran luar. Nah, membran luar itu yang ini ya, membran ini namanya membran luar. Nah, membran luar tersusun atau terdiri dari dua kandungan jenis. Pertama ada kandungan protein, yang kedua ada kandungan lipid. Dia itu memiliki kandungan yang sama rata, 50-50, setara gitu. Lalu membran luar ini dia juga memiliki yang namanya itu protein porin, yang membuatnya membran luar menjadi bersifat permeable. Fungsi dari membran luar yaitu sebagai tempat keluar masuknya zat. Selanjutnya ada membran dalam. Nah, membran dalam itu yang di sini ya, ini namanya membran dalam. Membran dalam itu fungsinya membran dalam itu terdiri dari protein dan lipid, tapi dia berbeda dengan membran luar. Jadi dia tuh kebalikan dari membran luar. Jika membran luar dia memiliki kandungan yang sama protein dan lipidnya, sedangkan membran dalam ini dia kandungan itu tidak setara, yang dimana proteinnya sebesar 20% dan lipidnya itu sebesar 80%. Kebalik. Lipidnya itu 20%, proteinnya itu 80%. Fungsi dari membran dalam ini sebagai tempat berlangsung utamanya pembentukan molekul ATP. Selanjutnya ada yang namanya itu krista. Nih, krista yang warna-warna ini. Nah, jadi krista merupakan merupakan sebuah lekukan ya. Ini namanya krista, merupakan suatu lekukan yang berada di dalam mitokondria ini. Fungsinya itu dia sebagai transduksi sinyal elektron dan untuk memiliki enzim-enzim untuk mengkatalisis sintesis ATP seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya itu ini matrix ya, saya lupa matrix. Jadi matrix merupakan cairan yang berbentuk gel seperti itu. Selanjutnya ada ruang antar membran. Nah, ruang antar membran ini ya, ruangan antar membran ini merupakan berfungsi itu sebagai pemisah antara membran luar ya, membran luar dengan membran dalam. Dia fungsinya seperti itu. Dan dia berada di antara ya seperti yang kita ketahui. Yang sudah pasti ruang antar membran, seperti dari namanya saja sudah ruang antar membran, berarti dia berada atau posisinya itu berada di antara membran luar dan membran dalam. Yang terakhir saya akan membahas ciri-ciri dari mitokondria. Oke, yang pertama, mitokondria hanya berada di dalam sel eukariotik. Yang kedua, dia umumnya berbentuk lonjong, layaknya seperti ini, ya. Dia berbentuk lonjong. Lalu, yang ketiga, dia memiliki protein porin yang berada di membran luar, yang membuatnya menjadi bersifat permeable, seperti itu. Ya, selanjutnya dia memiliki ukuran yang berdiameter, sekitar 0,5 mikrometer, dan untuk panjangnya itu sekitar 0,5 hingga 1 mikrometer. Lalu dia terdapat suatu ruangan yang bernama matrix, ya, ini namanya matrix. Lalu dia memiliki ruangan bernama matrix. Selanjutnya ciri-ciri selanjutnya, mitokondria juga mirip layaknya alpha proteobakteria, seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri selanjutnya, mitokondria juga memiliki susunan genetik sendiri seperti ribosom yang berwarna merah ini, ya, yang fungsi sebagai sintesis protein. Dan dia juga memiliki yang namanya itu DNA mitokondria dan RNA. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi mitokondria, ya.
mitokondria. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga yang ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih kepada Bapak Malik yang telah menonton video saya. Mohon maaf apabila, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.